Kunci yang pertama untuk kita mengalami keberhasilan persis seperti yang disampaikan kepada Yosua adalah perkatakan firman Tuhan. Bayangkan saudara, kekuatan firman itu mencipta yang tidak ada menjadi ada. Apalagi masalah yang buruk, dia bisa mengubah menjadi baik. Apapun situasi kita, firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saat ini saya mau menyampaikan kepada saudara kunci keberhasilan di dalam kehidupan ini. Saya percaya setiap orang pengen berhasil. Saya tidak tahu keadaanmu saat ini. Apakah saudara mungkin salah satu orang yang merasa, aduh kehidupan saya kok sialan. Kok saya sudah banyak mengerjakan sesuatu tetapi tidak membuahkan satu hasil. Kok saya menjadi orang yang sangat terbelakang daripada saudara-saudara saya. Saya berharap kebenaran ini akan memerdekakan setiap kita. Saudara buka hati di hadapan Tuhan. Kita ambil firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat ke-8. Saudara dengarkan baik-baik. Karena firman ini adalah kekuatan untuk kita mengalami keberhasilan. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dua hal yang disampaikan Tuhan ini kunci supaya kita berhasil dan beruntung. Saya percaya inilah kerinduan hati setiap orang. Berhasil dalam kehidupannya, beruntung dalam setiap usaha apa yang dikerjakan kepadanya. Nah, kita tahu saudara bahwa Yosua pada saat itu boleh dikatakan secara pengalaman kalau dibandingkan dengan Musa dalam kepemimpinannya sangat begitu jauh. Tentu ketika Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa engkau akan menggantikan Musa hambaku, apa yang pertama ada di dalam hatinya? Tentu di dalam hatinya ada perasaan yang sangat begitu merisaukan. Sebab kenapa saudara? Dia masih muda. Dan yang kedua apa? Secara pengalaman mungkin dia jauh daripada yang namanya Musa. Tetapi dengarkan baik-baik, Tuhan tahu kerisauan hati Yosua. Tuhan tahu apa yang membuat dia mungkin merasa nervous, merasa tidak mampu. Seringkali kita kalau diberikan tanggung jawab, maka kita merasa tidak mampu, tidak bisa. Sudah negatif duluan di dalam hati kita ini. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kita pagi hari ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan firman Tuhan. Kunci pertama, maka dia katakan, tetapi perkatakanlah, perkatakan firman di dalam kehidupanmu. Kenapa dikatakan begitu? Karena firman itulah yang bisa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan saudara, kekuatan firman itu mencipta yang tidak ada menjadi ada. Apalagi masalah yang buruk, dia bisa mengubah menjadi baik. Apalagi seorang anak yang bodoh bisa Tuhan ubah menjadi hebat, menjadi pintar. Persoalannya, kunci pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita mulai memperkatakan firman. Firman inilah yang menjadi kekuatan setiap kita. Apapun situasi kita saudara, apapun situasi kita, firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. So mulai sekarang, jikalau Tuhan mendapati kita itu jarang memperkatakan firman, jarang membuka Alkitab, kita lebih banyak membuka WhatsApp, membuka TikTok segala macam. Come on. Memang tidak ada keberhasilan yang didapat dengan santai saudara. Tidak ada. Tidak akan ada. Kecuali mungkin seseorang merampok ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita kunci, bahwa kunci yang pertama untuk kita mengalami keberhasilan persis seperti yang disampaikan kepada Yosua adalah perkatakan firman Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan kepada masalahmu. Kalau masalahmu itu kondisinya buruk, katakan firman Tuhan kepada situasimu. Itu pun yang pertama yang saya sampaikan kepada kita. Jadi jangan kita menghabiskan ada banyak waktu dengan bekerja, dengan berusaha sesuai dengan kekuatan kita. Firman Tuhan harus menjadi yang utama. Karena itu mulai pada saat ini bangun kehidupan kita setiap hari di dalam firman.
Kata firman Tuhan adalah, firman itu adalah dasar daripada iman kita. Bagaimana kita mempunyai keyakinan berhasil kalau kita nggak pernah memperkatakan firman Tuhan? Bagaimana kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan? Orang-orang muda, saya mau katakan kepadamu, jangan pernah malas baca Alkitab. Ya, generasi-generasi Z yang lahir tahun 2000-an. Jangan terlalu banyak mengikuti situasi yang bukan dari kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan nomor satu dalam kehidupanmu. Amin. Mungkin memang betul firman Tuhan itu kadang-kadang sepertinya monoton ya. Tetapi Yesus saja menghadapi pencobaan dari iblis. Dia cuma berkata ada tertulis. Coba renungkan. Kalau kita mengalami situasi di dalam kita nggak ada firman, apa senjata kita? Di kitab Efesus dikatakan bahwa firman itu adalah salah satu perlengkapan senjata kita. Maka dikatakan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Alkitab berkata kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupanmu. Jadi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita tahu kebenaran? Come on. Saya berharap saudara akan memberikan waktu yang lebih dalam untuk merendamkan diri, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu saudara, ya. Firman Tuhan itu kalau dikatakanlah masa lalu saya yang masih di dalam lingkungan perdukunan itu seperti mantra. Saya ingat masa lalu saya itu, kalau saya mau menginginkan sesuatu, saya baca mantra. Saya meyakini mantra itu. Dan terjadi. Bayangkan. Di dunia kegelapan saja bisa terjadi seperti itu. Apalagi firman Tuhan. Coba kalau saudara sakit. Apa yang sampaikan kepada penyakitmu? Kalau tidak ada firman yang kita tahu, maka yang keluar dari mulut kita akan mengeluh. Ada sakit, ada pusing. Apa terjadi sesuatu? Apa ada perubahan? Tapi coba saudara, ketika kita mengalami sakit, bahkan mungkin dokter sudah tolak, kau perkatakan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Maka sembuh. Itulah kekuatan firman. Itu bedanya firman Tuhan dari buku yang lain saudara. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Jadi poin yang pertama, perkatakan firman. Amin. Jangan pernah saudara menjauh dari firman Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Untuk engkau berhasil, perkatakan firman. Yosua tidak mudah tantangannya saudara, tidak mudah. Dia akan merubuhkan tembok Yeriko. Oh, yang tebalnya katanya di atasnya kuda bisa 7 lari. Bagaimana mungkin gak ada pengalaman? Tetapi saudara, apa firman yang Tuhan sampaikan kepadanya, dia perkatakan itu. Bagaimana mungkin tembok Yeriko yang tebal begitu roboh hanya dengan dikit area aja? Masa diputari aja bisa roboh tanpa bulldozer? Tapi kalau firman sudah berkata, nggak ada yang mustahil kawan. Serius. Karena itu poin yang pertama, perkatakan firman. Jadi saudara dituntut mulai sekarang banyak baca Alkitab. Banyak baca firman Tuhan. Saya mendorong saudara terutama ya, Mazmur 119. Itu Mazmur paling panjang tapi banyak kebenaran di dalamnya. Salah satu contoh untuk orang muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman itu menjaga kelakuan orang muda. Dan dikatakan di Alkitab bisa. Halo? Jadi mari baca Alkitab. Amin. Perkatakan. Jangan baca sambil nonton TV. Jangan baca sambil baca WhatsApp. Kalau saudara mau baca Alkitab, singkirkan semua yang lain, bahkan dari kebisingan, cari tempat yang tenang, baca dan perkatakan. Poin yang kedua, apa yang dikatakan tadi firman Tuhan saudara? Poin yang kedua,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Banyak orang ke gereja hebat hari Minggu, tapi malam Minggu parah. Banyak orang siang-siang hidupnya kudus, tapi malam kudis. Saya mau katakan kepadamu pada saat ini, poin yang kedua membuat orang berhasil adalah karena merenungkan firman. Pak, apa itu merenungkan firman? Ya, merenungkan firman ini juga tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1. Kitab Mazmur juga menulis, tetapi merenungkan firman siang dan malam. Saya baca ya, merenungkan firman itu diambil dari akar kata memamah biak. Siapa yang tidak tahu hewan memamah biak ya? Ada mungkin di antara saudara yang mungkin tinggal di desa punya ya hewan memamah biak. Saya kasih contoh itu sapi. Nah, apa hubungannya memamah biak? Kenapa firman Tuhan itu menghubungkan akar katanya dari memamah biak yang namanya merenungkan firman? Ternyata saudara, apa yang dikatakan Daud, kebenaran firman-Mu itu seperti madu manis di atas langit-langit mulutku. Ternyata firman Tuhan ini hampir tidak ada efek kalau saudara dan saya baca hanya lalu lalang saja, seperti membaca yang lain. Tetapi ketika firman Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah firman itu artinya Tuhan minta kepada Yosua, perhatianmu akan berubah dari masalah kepada firman. Ketika kita fokus merenungkan firman Tuhan, maka kita percaya masalah yang besar menjadi kecil. Karena itu saya kasih tahu pada saat ini, renungkan firman itu, dia katakan seperti hewan yang memamah biak. Hewan yang memamah biak, saudara, dia punya mulut tidak pernah berhenti ngunyah. Pagi-pagi kamu lihat dia di kandang, dia punya mulut mengunyah. Siang-siang ketika dia ada di sawah, kamu lihat dia punya mulut mengunyah. Ketika dia istirahat sore-sore, saudara, dia pergi ke kubangan, kamu lihat mulutnya mengunyah. Dan tidak hanya itu, pulang dari tempat dia, saudara yang kasih cari rumput, makan rumput, dia sampai ke kandang, dibawa yang menggembalakan. Perhatikan, bahkan di kandang juga kau lihat dia jam 7 sore, mulutnya juga mengunyah. Dan sekali-sekali buktikan, ketika engkau pergi ke kandang hewan bermamah biak, jam 3 pagi misalkan, kamu senter dia punya mulut, mulutnya tetap mengunyah. Jadi wajar saja kalau merenungkan diambil dari kata hewan memamah biak, yang artinya dia tidak pernah berhenti mengunyah. Karena itu saudara, ini kunci yang membuat kita di tahun 2024 ini akan berhasil. Ketika Tuhan lihat dari surga, kita menjadi pria, wanita, muda, anak-anak, dewasa, orang yang suka merenungkan firman. Ada banyak orang fokus kepada pekerjaan, itu tidak salah. Tapi taruhlah merenungkan firman itu di atas segala aktivitas kita, maka firman itu akan mencipta dalam dirimu. Yang terakhir, yang ketiga, lakukanlah firman Tuhan. Alkitab berkata, orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, dia sama seperti seseorang yang berdiri di atas cermin. Baru saja dia lihat wajahnya, tapi dia udah lupa di sebelah mana tadi ada jerawat, di sebelah mana tadi ada bintik-bintik hitam. Karena itu saudara, poin yang ketiga adalah, maka kita diminta melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata kepada setiap kita, pergi, maka pergi. Lakukan, lakukan. Jangan ada yang hanya membaca, yang hanya merenungkan tapi tidak melakukan. Tapi lakukanlah firman Tuhan. Maka kita akan melihat 2024 kita akan mengalami yang namanya keberhasilan karena melakukan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, kalau engkau masih bisa mendengarkan berita firman Tuhan ini, itu artinya Tuhan sayang kepadamu dan Tuhan pengen membuktikan kepada saudara bahwa Dia bisa mengubah kehidupanmu, membawa kehidupanmu kepada masa depan yang penuh harapan. Karena itu,
Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Damai sejahtera daripada Tuhan turun kepada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jamah setiap orang yang sudah mendengar firman ini. Kuatkan dan teguhkan supaya mereka mulai memperkatakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Maka sebagaimana Engkau memberkati Yosua dan akhirnya berhasil, maka berhasillah semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Shalom.